kita ke lab apa dulu? Ya, kita akan melihat fasilitas di Fakultas Psikologi, ya. lab ruang psikotes individual. Jadi ruang ini nanti di sini mahasiswa bisa praktek untuk melakukan tes psikologi, tes kecerdasan dan lain-lain itu di ruang. Tapi individual berarti hanya satu orang gitu ya, by one satu testing. Kemudian teknik konseling juga bisa juga di sini. Kita bisa melihat bagaimana ruangannya, masuk ke dalam. Oke. Tiga ruang, tapi sebenarnya ada berapa banyak ruangan untuk tes ini? Tes individual 7 ruang ya. Kemudian nanti untuk yang laboratorium terapan itu ada satu ruangan untuk konseling. Kemudian di dalam laboratorium observasi itu juga ada fasilitas untuk konseling keluarga misalnya, karena memang kasus-kasus yang kita tangani itu kan sangat bervariasi, sehingga membutuhkan banyak fasilitas. Oke, memang jadi ruangan ini fungsinya tidak hanya untuk tes kecerdasan individual, tapi juga konseling bisa. Ini nampaknya ada yang ditutup, pasti ada orang yang di dalam. Ada yang praktek. Oke, kita bisa lihat. Silakan, monggo. Nah, ini apa yang mereka lakukan ini, Bu? Tester dan testingnya. Ini testernya, mahasiswa. Ini testingnya, dari luar biasanya. Nah, mereka sudah melakukan tes kecerdasan secara individual, yang biasa disebut dengan tes Wechsler ya, tes WISE disingkat WISE, Wechsler Intelligence Skills Test. Nah, seperti ini untuk yang individual. Nah, kadang-kadang kan kita juga ada misalnya konseling secara berkelompok. Berarti kita membutuhkan ruang yang lebih luas, mungkin sofa dan lain-lain, sehingga mungkin konseling kelompok itu antara keluarga dengan psikolog misalnya, itu nanti ada di ruang yang lain. Tapi ini khusus untuk praktikum mahasiswa, baik untuk tes kecerdasan maupun teknik konseling tadi. Ini apakah hanya memang difungsikan untuk mahasiswa yang praktek atau bisa saja tes kecerdasan dari luar, pihak luar begitu? Iya, kadang-kadang memang kita membutuhkan untuk itu. Jadi misalnya wawancara, interview, untuk misalnya seleksi, kemarin itu kita menyeleksi calon anggota KPU, KPUD ya, Solo, Surakarta, itu di sini juga. Kan kita membutuhkan tempat wawancara. Wawancara itu di ruang-ruang yang tertutup gitu ya, sehingga privasi terjaga, kita bisa menggali data dari calon-calon itu dengan optimal. Tapi ini namanya direkam ya, Bu? Ada 2 kamera di sini? Iya, betul sekali. Ada CCTV. Memang ketika konseling psikologi itu kita membutuhkan ekspresi dari tester maupun testi untuk bisa memberikan evaluasi evaluasi bagi testinya atau kliennya ataupun psikolognya, calon psikolog atau mahasiswa. Nah, sehingga nanti mahasiswa ini bisa mengetahui ketika kita putar ulang, kekuranganmu di sini, kelebihanmu di sini. Nah, dia bisa belajar dari hasil putar ulang. Nah, kan ini dikatakan 7 ruangan. Terus yang melihat aktivitas mereka di sini di mana mereka? Jadi ini ada one way screen. Ini one way screen. Kita bisa berkaca, tapi di sebelah sana itu ada mahasiswa yang sedang mengevaluasi mereka yang sedang praktikum. Dan mereka nanti memberikan masukan ketika diskusi bareng-bareng. Nah, di ruang sebelah itu selain untuk mengevaluasi apa yang terjadi di ruang ini, juga kadang-kadang digunakan untuk konseling kelompok dalam bentuk FGD misalnya gitu ya, focus group discussion dan lain-lain, itu ada di tempat itu. Bisa kita lihat langsung. Oke, kita ke ruang sebelah kalau begitu. Mari Ibu Juli. Ya, Ibu Juli, ini ruangan yang tadi ada koneksi atau korelasinya dengan ruangan sebelah psikotes. Kita masuk boleh? Kita melihat kontrol ya, untuk melihat efek dari tayangan CCTV tadi. Ini ruangannya. Ini. Nah, ini di sini tadi mahasiswa yang bisa mengamati proses pengetesan di ruang sebelah. Kemudian sambil mereka juga bisa melakukan aktivitas kelompok secara psikologis. Dalam hal ini ada focus group discussion, jadi mendiskusikan satu kasus gitu ya, untuk bisa mencari solusi secara bersama-sama. Saya lihat di belakang mereka ini ada seperangkat headset ini untuk mendengarkan apa? Mendengarkan. Yang
yang tadi tes komunikasi di ruangan sebelah. Oke. Dan sebetulnya di sana itu juga ada headset, cuman masalahnya tadi nggak dipasang ya. Mereka bisa berkomunikasi dengan testernya ketika ada hal-hal yang perlu dikoreksi, misalnya posisi duduknya, ekspresinya, kemudian juga ekspresi testi yang perlu di follow up-i misalnya. Oke. Nah ini adalah mahasiswa mapro, mahasiswa magister profesi. Nah, jadi laboratorium ini digunakan oleh S1 Fakultas Psikologi juga oleh magister profesi psikologi. Dan saat ini mereka sedang melakukan aktivitas praktikum untuk melakukan focus group discussion. FGD ya. Oke, FGD. Ini oke. Nah, monggo ini tempat monggo masih namanya tempat apa nih? Ini namanya ruang kontrol. Ruang kontrol. Kita bisa melihat situasi yang sedang melakukan psikotes seperti ini. Oke. Ini yang psikotes, focus group discussion. Terus lihat aktivitas lain di ruang tadi ya. Oke. Bisa dikontrol. Jadi ini yang individual, dan ini yang klasikal juga. Oke. Yang diskusi di situ juga bisa terlihat. Di ruang sebelah sana tadi juga bisa dilihat. Dan itu di-record semuanya. Iya, di-record. Kemudian dipantau, dan beberapa mahasiswa yang tidak sedang praktikum itu mendiskusikan apa yang itu misalnya itu salah itu testernya misalnya. Nah, itu biasanya kita mengkomunikasikan lewat gitu. Oke. Baik, Ibu Juli, ada tes individual ya. Tapi pasti ada juga nih tes yang secara umum mungkin klasikal begitu, ada juga ruangannya? Ada di Oke, makasih ya Mas ya. Mari Ibu, kita yang di ruang klasikal. Ya, Ibu Juli, ini ruangan klasikalnya. Ya. Oke, bisa melihat ke dalamnya ini ya. Jadi fungsinya untuk tes klasikal, termasuk kecerdasan juga. Iya, tes kecerdasan secara klasikal itu memang alatnya berbeda, sehingga membutuhkan ruang yang lebih luas karena secara bersama-sama mereka kita berikan proses pengetesan, instrukturnya satu, nanti ada beberapa observer di belakang, dan kadang-kadang juga untuk ini kalau ada permintaan seleksi dari beberapa user kami. Seperti tadi ya psikotes gitu ya, misalnya ya. Calon KPUD mana? Di sini ruangannya. Dari kabupaten atau mungkin dari Pemkot gitu, atau mungkin seleksi perusahaan tertentu yang ingin melakukan promosi psikotesnya dari UMS ini. Kalau membutuhkan ruang sekitar 20-an orang di sini, nanti ruang yang lebih luas lagi di auditorium. Ini memang sekalian ya, jadi SDM-nya sekaligus ruangannya juga. Dan itu adalah salah satu materi terapan bagi mahasiswa makro maupun mahasiswa S1. Oke. Baik. Ya. Setelah di ruang klasikal kita akan kemana Ibu? Iya, jadi inilah fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi UMS. Dan dari fasilitas ini kita berharap alumnus mahasiswa Fakultas Psikologi itu betul-betul memiliki skill ya sebagai seorang administratur psikotes. Artinya memang fasilitas yang ada sudah cukup ya? Sudah cukup untuk mereka berpraktikum ya, dan nantinya bisa akhirnya terjun ke masyarakat juga dengan praktik-praktik di lab ini. Betul sekali. Jadi mereka bisa menunjukkan kompetensinya sebagai seorang instruktur tes atau administratur proses testing psikologi. Dan biasanya itu memang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pemanfaatan psikologi. Apakah itu di sekolah? Sekarang itu kan sekolah-sekolah favorit katakan seperti itu, psikologinya sudah banyak. Nah, di sana mereka akan dibantu sarjana-sarjana psikologi yang memiliki skill di dalam menjadi seorang tester dan seorang scorer serta interpreter dalam batas-batas tertentu di bawah bimbingan psikolognya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Juli, sudah ada penjelasan komplit terkait dengan fasilitas laboratorium ya, yang ada di Fakultas Psikologi UMS, yang mana ini digunakan tidak hanya bagi S1 saja, tapi juga untuk mereka yang ambil magister ya, untuk psikologi profesi ataupun juga psikologi sains psikologi juga ya. Iya, jadi laboratorium itu untuk tadi sudah saya sampaikan psikologi terapan dan psikologi dalam konteks akademik. Oke, baik. Terima kasih Bu Juli. Baik, Mitra Hati-Hati, demikian tadi ya penjelasan, dan kita sudah jalan-jalan dari lab ke lab yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.